warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azah Marsa Amalia dengan NIM 2310432014 dari kelas B pengantar persamaan diferensial parsial akan mempresentasikan persamaan gelombang dan senar bergetar. Baiklah, beberapa poin penting yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu A. Penurunan PDP persamaan gelombang, B. Penerapan dan penyelesaian, C. Kesimpulan. Uh, Langsung saja ke topik yang pertama yaitu penurunan PDP persamaan gelombang. Misal, terdapat senar fleksibel yang ditahan pada kedua ujungnya sehingga jika senar tersebut dipetik maka senar tersebut akan bergetar. Didefinisikan juga UST adalah tinggi senar pada titik X saat T. UST dapat dilihat pada gambar grafik berikut, yaitu tinggi senar pada titik X pada saat T. Dari grafik tersebut akan diambil potongan kecil sehingga diperoleh gambar seperti ini. Sebelumnya kita harus mengklaim asumsi terlebih dahulu. Ada 3, yaitu gravitasi dapat diabaikan dibandingkan dari tegangan senar. Yang kedua itu deflection atau lingkungan yang kita ambil ini kecil. Yang ketiga, tegangan sama di sepanjang senar. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkah penurunan persamaan gelombang. Yang pertama, kita akan menjabarkan gaya dari senar tersebut berdasarkan hukum 2 Newton. Yang kita tahu, hukum 2 Newton yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Perhatikan bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan, di mana massa dapat diuraikan menjadi massa jenis dikali panjang sinar yang ditinjau, dan percepatan adalah turunan kedua dari fungsi U. Yang kedua, kita akan menjabarkan gaya yang terjadi pada senar berdasarkan gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar berikut, gaya yang terjadi adalah berlawanan. Yang pertama yang ke arah kanan atau tension, yang kedua yang ke arah kiri. Sehingga jika dihitung menggunakan sudut yang ada di sini, theta 2, gaya yang terjadi pada garis horizontal ini adalah T dikali tension yang berarah ke kanan ini dikali dengan sin dari theta 2 tersebut. Dapat dilihat pula pada gaya yang terjadi di bawah ini adalah T dikali sin theta 1. Karena sudut kecil, maka berlaku pendekatan sin theta menghampiri tan theta dan sama dengan do U per do X. Sehingga diperoleh gaya sama dengan T dikali UX, X tambah delta T, T, itu pada bagian ini dikurang dengan T UX X, T. Tanda kurang di sini hanya mewakili arah saja. Sehingga didapat persamaan 2. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sebagai berikut, yaitu rho dikali delta X dikali UTT sama dengan T dikali UX, X tambah delta X, T dikurang UX, X, T. Pada kedua sisi dilakukan perkalian 1 per delta X, sehingga didapat sebagai berikut. Karena delta X menuju 0 atau partisi-partisi yang sangat kecil dapat dilimitkan, sehingga menurut definisi limit didapatkan T per rho UXX, atau dapat kita simpulkan yaitu UTT sama dengan C kuadrat kali UXX. Diperoleh persamaan gelombang yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX dengan C kuadrat T per rho, disebut kecepatan gelombang.
Baiklah, masuk pada poin yang kedua, yaitu penerapan dan penyelesaian dari persamaan gelombang ini. Adapun penerapan dari persamaan gelombang ini, yaitu yang pertama, getaran longitudinal pada batang. Didefinisikan UXT, yaitu simpangan horizontal kiri kanan dari penampang batang yang awalnya berada di posisi X pada waktu T. Dan U memenuhi persamaan UTT sama dengan K UXX, dengan K adalah modulus yang. Yang kedua, getaran torsional pada batang, yaitu theta TT C kuadrat theta XX, di mana theta XT adalah sudut puntiran atau putiran relatif dari penampang batang yang terletak di posisi X pada waktu T. Yang ketiga adalah arus listrik dalam kabel panjang terinsulasi, yaitu diwakili oleh persamaan UXX L sama dengan UXX sama dengan L dikali C UTT. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal dari permasalahan persamaan gelombang. Pada latihan ini kita diasumsikan bahwa tali bergetar dalam medium homogen yang memberi hambatan dan gaya gesekan persatuan panjang proporsional dengan kecepatan. Kita diminta ditunjukkan agar penambahan suku peredam ini menghasilkan persamaan UTT sama dengan C kuadrat UXX dikurang beta UT. Diketahui bahwa UXT sama dengan tinggi sinar pada titik X pada saat T, maka kita akan meninjau tali sepanjang delta X yang sangat kecil dan misal koefisien redaman konstan adalah beta karena batang homogen. Maksudnya koefisien redaman konstan karena batang homogen. Yang pertama kita akan meninjau dari seperti yang kita lakukan pada gambar sebelumnya. Pada gambar yang ini, beroleh persamaan dua. Kita akan komponen. Diperoleh seperti persamaan dua, dan karena ini adalah tinjau sepanjang delta X, maka perlu kita ada koefisien delta X di dalam persamaan ini, sehingga dikali delta X per delta X. Pada bagian ini, seperti definisi turunan dengan menggunakan limit, sehingga didapatkan F sama dengan T dikali do kuadrat U per do X kuadrat dikali delta X. Ditambah 1. Diketahui gaya gesekan proporsional dengan kecepatan, sehingga gaya gesek sama dengan konstanta redaman konstan tadi dikali do U per do T, yaitu kecepatan, dan kita tinjau di delta X. Kenapa negatif? Karena gesekan itu adalah gaya yang berlawanan dari gaya yang dihitung. Dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh F totalnya, yaitu F totalnya, atau bisa kita sebut saja F, T dikali do kuadrat U per do X kuadrat dikali delta X dikurang beta dikali do U per do T dikali delta X. Selanjutnya kita akan meninjau kembali ke hukum 2 Newton, di mana F total yaitu massa dikali percepatan. Seperti yang kita sudah jabarkan tadi juga, maka rho delta X dikali do kuadrat U per do T kuadrat. Dari persamaan 3 dan 4, F total sama dengan F total, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Rho delta X dikali do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan T do kuadrat U per do X kuadrat dikali delta X dikurang beta dikali do U per do T dikali delta X. Kedua ruas dibagi dengan delta X, selanjutnya dibagi dengan rho. Kita definisikan C kuadrat sama dengan T per rho, dan beta aksen sama dengan beta per rho.
didapatkan bahwa do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat dikurang beta aksen do U per do T. Di mana atau bisa kita tulis yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX kurang B aksen do U per do T. Yang mana telah kita tunjukkan sesuai dengan keinginan soal. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjabaran yang telah dijelaskan didapatkan beberapa kesimpulan yaitu persamaan gelombang yaitu UTT sama dengan CU kuadrat UXX dengan C kuadrat adalah T per rho atau disebut dengan kecepatan gelombang. Selanjutnya, aplikasi persamaan gelombang. Yang pertama adalah getaran longitudinal pada batang, yang kedua getaran torsional pada batang, dan yang ketiga arus listrik dalam kabel panjang terinsulasi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.